Ya, selamat datang kembali ya di channel Lang Putih TBK. Kali ini kayaknya kita berbagi tips ya dalam menggunakan makeup untuk bercosplay. Oke. Makeup sendiri itu salah satu hal yang penting banget ya buat cosplay, karena kita kan mau pakai kostum biar lebih mirip juga sama karakter tersebut gitu. Harus lebih baik ya kita bagusnya pakai makeup. Kalau misalkan nggak pakai makeup, kebayang kali ya sama kalian gitu. Anggaplah muka kayak gini, kondisi udah keringetan, kucel, terus pakai wig warna-warni, akhirnya udah kayak jamet gitu kan. Nah makanya makeup itu penting banget gitu. Jangan ada yang bilang cowok pakai makeup kayak cewek, jangan ada yang bilang kayak gitu. Soalnya makeup itu bukan berarti ngonek ya. Kalian kalau misalkan masuk ke dunia entertain gitu kan, cosplay juga masuknya entertain. Khususnya entertain kayak film gitu kan sebagainya, wajib pakai makeup. Jangankan film, pembawa acara dalam berita TV aja itu kan udah pasti pakai makeup. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak pakai makeup, mukanya itu nggak mungkin kelihatan seger. Setiap orang kan ada yang baru bangun gitu kan, ada yang udah capek dari jalan, udah nggak mungkin itu mukanya masih segar kayak gitu. Udah pasti minimal pakai bedak, minimal banget ya pakai bedak atau pakai lip cream biar kelihatan segar gitu. Nah karena itu sekarang kita coba ya makeup yang simple ya menurut Lang Putih gitu kan. Ini tips ya, kayak kalau ada yang mau belajar makeup gitu kan, kayak pemula atau misalkan ada yang udah profesional juga. Kalau mau ngasih saran silahkan kasih saran aja di komentar ya, kita diskusi bareng-bareng. Soalnya kali ini Lang Putih cuma ngasih tips yang simple aja, yang bisa diterapkan oleh semua orang, yang pemula juga pasti bisa. Nah buat yang pertama, ini kan ada kumis nih. Nah ini kumis ini kita hilangkan dulu ya, kita papas dulu. Oke ya, sekarang udah bersih. Nah waktunya cuci muka dulu menggunakan facial wash. Oke, tarik. Ya kita udah cuci muka, masih basah ini kelihatan. Habis cuci muka, sekarang sambil nunggu ininya kering, kita urusin dulu soklennya nih, udah diwadahin, tinggal lagi dibuka. Oh ya, kalau misalkan soklennya harusnya itu direndam dulu semalam ya kalau bisa, biar ngilangin bakterinya. Kalau ini nggak boleh ditiru ya, ini nggak dadak ini. Nah pakai soklen dulu bentar ya. Ya, jadi apa namanya, jadi GGS ya. Apa sih anjing. Oke, sekarang kayaknya ini udah mulai kering. Yang pertama ya, jangan dulu pakai foundation tapi pakai dulu pelembab ya. Kali ini gua pakai pelembabnya merek di Aqua. Kalau udah pakai pelembab nanti pakai primer. Sekarang pakai pelembab dulu aja. Oh iya, lampu ring light-nya lupa belum dinyalain. Pantesan mukanya, warna mukanya merah gini. Nah harusnya kayak gini ya. Nah segini aja cukup. Ini tunggu juga sampai benar-benar kering. Ini kalau udah kering baru kita pakai primer. Oke, nah sekarang udah cukup kering, udah bisa dipakai primer ya. Kalau primernya gue pakai yang Pocallure Blue Max ya. Soalnya kalau yang biasa itu nggak cocok buat gua, karena di sini nih mau pipi sama ini ada bekas-bekas jerawat yang warna hitam-hitam gitu. Nah kalau misalkan teman-teman yang mukanya lebih halus ya, lebih cakep gitu kan, bisa pakai yang primer yang biasa gitu, bebas di merek apa aja juga. Atau kalau misalkan nggak primer bisa pakai sunscreen kayak gini. Ada plus minusnya, sama dua-duanya ada plus minusnya. Kalau misalkan primer warnanya lebih keluar, lebih bagus ya, emang lebih keluar ya. Tapi sayangnya kalau misalkan primer itu
rata-rata primer ya, gak semua, tapi kebanyakan yang dipakai cosplayer itu yang murah-murah, yang kisaran paling mahal Pokalur biasanya, kecuali yang udah profesional ya itu beda lagi. Primer yang biasa itu kalau misalkan udah berkeringat kita suka luntur, udah berubah warnanya, beda sama ini apa namanya, sunscreen itu biasanya lebih awet. Sekarang kita pakainya karena indoor, jangan pakai yang ini dulu, pakainya yang biasa aja, yang Lumex. Nah, satu lagi ya, kelebihannya primer, terutama yang Pokalur yang gua pakai ini, kayaknya ini bekas kumis yang agak hijau-hijau dikit. Kalau pakai primer yang Pokalur itu bakal langsung ketutup. Primernya ini, nah si pondinya selanjutnya pakai yang ini. Pondi Pokalur yang full coverage ya, jadi semua bakal ketutup semua, jadi muka tuh bakal kelihatan rata, halus ya. Tunggu dulu bentar sampai kering baru kita pasang pakai pondi. Ya emang gini sih yang bikin lama makeup ya, makanya makeup cosplay itu bisa sampai 2 jam 3 jam. Yang lama itu bikin ininya, nunggu keringnya itu. Kayaknya sekarang udah cukup kering ya. Kita lanjut primer, bukan primer apa namanya, kita lanjut ke pondi ya. Buat pasang pondi kita harus punya ini apa namanya, ini blend ya, spons. Terus cara pakainya, blend ini harus dibasahin dulu dikit pakai air ya, jangan pakai micellar. Kalau pakai micellar taruh luntur lagi makeupnya. Pakai ini, cara pakainya biar enggak apa namanya, biar nggak belepotan, disimpan ke tangan dulu kayak gini. Simpan ke tangan dulu kayak gini. Nanti dicolek dikit-dikit ya, hair ya, jangan lupa leher. Nah kalau udah misalkan saya kayak gini, coba diratain pakai blend yang tadi. Bayangkan bedanya, yang ini putihnya gimana dan yang ini kayak gimana. Nah coba kalian bayangin, misalkan leher kalian gak di makeup juga, wah yang ada belang kayak gini ntar, jadi kayak cabai-cabean jatuhnya. Oke, udah rata, kita tunggu lagi sampai kering ya, 10-15 menitan ini. Kalau misalkan dilihatnya nanti hasilnya kurang tebal ya, misalkan masih belum rata, bisa dikasih lagi pondi ya. Nah kalau buat sisa yang di tangan ini, diratain aja sampai kayak gini. Ini ke sini sampai ke jari-jari ya, diratain. Biar nanti kalau misalkan tangannya kelihatan, jangan sampai muka kalian putih, tangan kalian jadi hitam ya. Terus jangan lupa satu lagi ya, kalau misalkan pilih pondi itu harus yang sesuai sama tone kulit kalian. Kalau misalkan nggak sesuai sama tone kulit kalian, nantinya khawatirnya bakal jadi abu-abu, bukan jadi putih. Nah ini gue pakainya yang nomor berapa nih, nomor 4 ya, karena kulit gue tuh kuning langsat ya. Kuning langsat itu 4 atau 5, bisa 4, bisa sampai 2 juga bisa, tapi harus berurutan. Pondi yang pertama pakai 4 dulu, ditimpa pakai pondi nomor 3, baru nomor 2. Kalau misalkan mau jadi lebih eksotik bisa pakai yang nomor 5. Itu kalau kuning langsat ya. Kalau paling enak sih kulit putih ya, pakai pondi warna hitam juga, yang bukan hitam, sawo matang juga tetap cocok. Beda sama yang kulitnya gelap, sawo matang gitu. Kalau misalkan nggak tahu pondi, nomor pondi gitu tonnya, misalkan kulit kalian gitu, misalkan sawo matang, kayaknya hitam manis lah, hitam eksotik gitu, terus pakai pondi nomor 1, itu muka kalian bakalan abu-abu, nggak bakal cocok ya, abu-abu gitu, aneh jadinya. Jadi kalian juga mau gak mau harus belajar juga ya ton kulit gitu. Jangan maksain, misalkan kulit kalian itu sawo matang, pengen cosplayin karakter yang warnanya kulitnya putih, maksa diputihin, jangan ya. Lebih baik kalian seadanya aja gitu. Misalkan nggak apa-apa gitu, satu karakter anggaplah Naruto gitu, misalkan kulit kalian sawo matang, kalau Naruto-nya jadi Naruto eksotik, Naruto hitam gitu, nggak apa-apa daripada kalian maksain putih. Yang ada ntar Naruto-nya abu-abu kayak mayat gitu kan. Lebih baik Naruto-nya sawo matang, bisa dibilangin Naruto versi Afrika misalnya gitu, lebih aman gitu kan, daripada muka kalian abu-abu.
Oh ya, kenapa nggak langsung pakai kostum? Karena meminimalisir kostumnya bakal kena kotor ya. Kayak misalkan pondi jatuh, atau misalkan pondi ini nggak sengaja nyolek ke baju atau bedak, kan bedak nanti di tap-tap, bedaknya tuh bertabur nanti ke kostum, bisa beresiko dan jadi lebih kotor ya. Apalagi buat yang kostumnya di rental gitu kan, kalian pasti bakal kena denda kalau kayak gitu. Biar ini main aman aja gitu buat kalian juga, nanti kayak gini aja, jangan dulu pakai kostum. Nah, kalau misalkan udah selesai makeupnya baru pakai kostum. Itu saran dari gua ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa yakin itu bisa rapi, nggak bakal ada noda, ya silakan aja langsung aja pakai, nggak apa-apa. Oke, kelihatannya udah cukup kering ya. Karena udah cukup kering, kita lanjut pakai bedak, pakai pokalur lagi. Nah, buat kontur pakai highlighter ini juga bisa ya, atau mau pakai yang kayak gini juga bisa. Kalau gua pakai dua-duanya. Kalau gua sini pakai kontur dulu, pakai yang bener-bener biar kelihatan mancung ya. Kontur tuh fungsinya buat bikin, nah misalkan ini pipi gua kan agak bulat gitu ya, pakai kontur bisa disamarin jadi lebih tirus. Terus hidung nih kan pakai bedak ini nggak kelihatan ya bentuknya, ada ini sebenarnya mancung dikit ya, cuma nggak bakal kelihatan kalau dari depan, jadi harus pakai kontur juga biar kelihatan. Nah, cara pakainya dioles dulu ke hidungnya, terus baru nanti diratain pakai brush, pakai kuas ini. Nah, kurang lebih kayak gini kan. Udah pakai kontur, sekarang ini belum rata ya, tapi udah kelihatan. Ini ratain dulu sini. Ini baru pakai kontur sebelah, ini baru pakai kontur buat pinggirannya dulu doang ya. Nanti sekarang bagian tengahnya ini gimana? Bisa pakai eyeshadow, bisa pakai highlighter. Pakainya yang warna yang tengah nih, yang paling cerah. Caranya gampang, sama juga pakai kuas, tapi kuasnya yang kecil, yang kayak gini, yang kecil, diambil, terus digarisin ke hidung. Coba dimatiin dulu si lampu ini. Nah, kan udah kelihatan ya, jadi hidungnya kayak mancung sebelah sininya. Nah, ini udah mulai gelap karena pakai kontur. Kayak gitu ya kalau pakai kontur buat hidung. Nah, kalau misalkan buat pipi, bikin garis dulu, sama juga kayak garis-garisnya ke sini, ke arah sini. Ini pipi, ini dekat mulut, ke arah sini. Kalau buat karakter cowok ya, ini, nah begini aja. Ini juga sama segitu. Nah, gini ya, terus diratain lagi. Kan kelihatan lebih beda ya, kelihatan jadi lebih tirus. Buat tambahan, kalau misalkan pakai highlighter bisa ditambahin lagi di sebelah sini sama di sini. Itu biasanya karakter cewek ya. Kalau misalkan karakter cowok tuh jarang dipakai di situ. Kalau karakter cowok tuh segini aja udah cukup. Malah kadang-kadang ada yang dibikin di bagian ininya tuh lebih tirus lagi ya, lebih mewing gitu katanya. Terutama karakter kayak om itu kan, kayak Nanami, banyak yang bikinnya lebih mewing. Kalau Sesshomaru kan gak terlalu mewing ya. Kalau Sesshomaru tuh aman ya. Nah, sekarang pakai eyeshadow buat di bagian mata, mungkin ya, mata, pipi kali dikit-dikit ya. Buat eyeshadow Sesshomaru, karakter cowok yang dibikin garang, biasanya pakai warna yang gelap ya, warna ini atau warna ini. Kita bikinnya jadi lebih gelap aja matanya. Jadi bagian gelap dulu ini kita kasih dulu. Nah, dibikin gelap dulu di jalurnya di sini. Pokoknya dibikin lebih, matanya tuh kayak yang bangun tidur gitu, kayak yang kurang tidur. Jadi agak gelap ya bagian matanya. Bukan mata panda juga tapi ya beda.
kalau bisa sih lebih ke atas lagi ya, lebih nyurang lagi gitu, kayak yang mau kamu kalau bisa ya, karena ini udah terlanjur terlalu bawah nggak apa-apa lah ya. Kayak gini kan lebih gelap, otomatis Samaru kan mukanya garang, jadi ini bikin lebih gelap, terus si ekspresi kalian juga bikin lebih apa ya, lebih sangar atau lebih judes lagi ke kelihatannya gitu. Ini kan banyak wajahnya, terus bikin matanya jadi kayak gini, nyurang gitu. Samaru tuh kayak gini matanya, jadi kayak natap orang tuh kayak penuh kebencian gitu. Atau kalau misalkan pengen lebih nyurang lagi bisa, itu sesuai keinginan kalian. Kalau misalkan ini versi saya gitu kan, nah cukup kayak gini juga udah cukup ya, makanya nanti juga ketutup sama detail yang lain. Terus di bawah sesuatu itu ada tambahan, bagian keningnya ada gambar bulan, di bagian pipinya ada kayak apa sih namanya, bekas cakar gitu. Nah caranya kita bikin dulu pakai eyeshadow juga buat ngejejaknya dulu, nanti kita timba pakai face painting. Face painting yang kayak ini ya, ini sebenarnya terlalu tebal ini bagian ke atasnya, bagian bawahnya kurang sebenarnya dari sini. Oke, buat lipstick gue pakainya yang kayak gini nih. Merek apa ini? Merek HG, Hasaya. Kalau Sesshomaru tuh kayaknya pakainya yang warna merah ya, tapi merahnya jangan terlalu merah, jangan sampai lebay. Ya kayak gini nih, diginiin doang. Ini terus dinyem-nyem. Warnanya kayak gini udah cukup ya, ini enggak terlalu lebay, tapi kalau bisa ini divisin lagi ya dikit aja. Sekarang tinggal pakai kostum. Ya ya kurang lebih kayak gini ya jadinya kalau udah pakai kostum. Nah seperti yang tadi gue bilang, Sesshomaru kan matanya sangar ya, mukanya sangar gahar, jadi jangan sampai mukanya memelas kayak gimana, terus kayak gini. Terus bisa seperti ini, jangan sampai kayak gini. Enggak ya, Sesshomaru nggak gitu, tapi gini. Jadi kalau kalian untuk cosplay itu, kalian juga harus sebisa mungkin mempelajari ya karakternya kayak gimana. Jangan sampai karakter yang tegas jadinya ngondek, atau karakter yang ceria jadi pendiam. Itu sesuai karakternya. Belajar lah gitu ya. Namanya juga kita kan sambil fun gitu kan, belajar gak apa-apa. Gak akan ada yang ngomelin, gak akan ada yang ngebully juga. Aku pasti pada ngedukung komunitas gue aman. Ya. Kalau komunitas gue rata-rata saling mendukung, apalagi kalau misalkan komunitas yang benar mungkin ada sesi belajar bareng gitu kan, kayak crafting bareng atau makeup bareng, pasti ada komunitas yang kayak gitu, komunitas yang benar ya. Coba pilih-pilih aja. Kalau misalkan ada komunitas belum apa-apa, udah baru aja masuk belum apa-apa udah dimintain uang, ini itu berarti itu ada tanya ya, tanya mungkin komunitasnya mungkin atau butuh uang, atau mungkin emang manajemennya agak gitu, agak wadaw gitu ya, hati pokoknya.
Nah, karena sekarang udah kayak gini, kita ngambil foto dulu beberapa fotonya. Ya kurang lebih kayak gitulah, kayak pose-posenya atau foto-fotonya yang mungkin masuk ke Samaru ya, setelahnya kayak gini nih, kayak gitu ya. Jangan sampai punya karakter yang sangar kayak gini, jangan sampai kayak seperti ini atau kayak gini ya, enggak ya, enggak ada. Kalau foto kayak gini harus gini, mata juga dibikin lebih sangar ini, tangannya kayak gini atau kayak gini atau gini ya, kayak gitu ya. Jadi kalian juga harus tahu karakternya gitu. Oke ya, kayaknya seperti itu aja ya buat kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau berkomentar, mau mengoreksi, atau misalkan mau bertanya, mau request, silahkan komentar aja di komentar ya. Kita berdiskusi secara sehat aja, jangan sampai ada yang saling bully ya. Pokoknya kita diskusi bareng-bareng. Kalau misalkan saya ada yang salah, kasih tahu. Kalau misalkan ada saran, bilang ya. Pokoknya kita di sini belajar bareng-bareng, nggak ada namanya pemulihan, nggak ada ya jelek-jelek kayak gitu, nggak ada. Di sini kita belajar bareng, oke? Dan kalau gitu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.